kalian juga bisa pakai di tujuan hidup kalian. Jadi mohon maaf apabila kalau ternyata metode ini sudah ada yang mencetuskannya sebelumnya. Dan ini salah satu keputusan terbaik gua. Halo teman-teman sekalian, balik lagi di Coretan Abai. Ini papa tulisnya agak terdistorsi ya, karena kena air rembesan hujan. Oke, baik. Di video kali ini kita akan ngomongin soal cara pengambilan keputusan. Disclaimer dulu, ini adalah cara gue pribadi dan mungkin bisa cocok ke teman-teman sekalian, tapi juga mungkin bisa tidak cocok. Sebelumnya gue mau cerita, teman-teman pernah main PS2 GTA San Andreas gak? Atau game lainnya yang itu menampilkan peta. Jadi kalau kita dari titik A mau ke titik B, itu kita lihat petanya, terus kita tandain tuh titik B. Nah, nanti kita menuju ke arah titik B. Sudah diarahkan di petanya. Bisa secara manual kita yang gerakin, tapi ada juga yang otomatis tuh. Di beberapa game bisa otomatis sendiri gitu. Nah, cara pengambilan keputusan gue mirip-mirip seperti itu. Bagaimana gue menentukan dulu tujuan gue, titik B-nya seperti apa. Nanti, gue yang lagi di titik A, itu bisa menuju ke titik B. Karena titik B-nya sudah kelihatan, sudah ketahuan. Kita coret-coret dulu yuk. Gue nggak tahu nama pengambilan keputusannya apa ya. Namanya metode abai aja gitu ya. Tapi tentu cara pengambilan keputusan ini harus ada yang namanya peringatannya atau disclaimer-nya. Pengambilan keputusan metode abai ini harus tidak dilakukan saat sempit. Maksudnya sempit, ini bisa jaraknya terlalu dekat dengan keputusan tersebut. Jadi dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh waktu kita tuh harus sudah mengambil keputusannya. Dan tidak boleh dilakukan saat kondisi emosi lagi bergejolak. Sempit ini juga dimaksudkan seperti itu ya. Emosi lagi bergejolak. Emosi ini gak harus marah, gak harus sedih, tapi bisa juga bahagia yang luar biasa, senang yang luar biasa. Nah, ini dihindari. Jadi pengambilan keputusan metode gua ini harus dilakukan dalam kondisi lapang, kondisi emosi yang cukup stabil, dan dalam kondisi yang cukup jauh dari titik B-nya, dari tujuannya. Ini langsung gua kasih contoh aja ya, dengan apa yang sudah gua alami pakai metode ini. Dulu, waktu gua masih sekolah SMK, dulu gua sempat SMK, di kelas 1, gua udah merasa bahwa gua ini gak cocok di SMK ini. Terutama karena jurusannya dan juga lingkungannya, gua kurang cocok. Di kelas 1 SMK, gua udah mikir, ada nggak kemungkinan gua berhenti sekolah? Di sini baru nih muncul yang namanya persimpangan. Lanjut sekolah, berhenti sekolah. Ini dari kelas 1 ya, dari kelas 10 lah. Oke. Dari kelas 10, gue udah menemukan persimpangan ini. Kalau gue lanjut sekolah, ya sama seperti yang lainnya gitu ya. Gue sampai kelas 3, lulus, dan memutuskan mau kuliah atau kerja. Yang itu bisa gue putuskan di kelas 2 atau kelas 3 SMK. Tapi, karena gue sudah menemukan lanjut atau berhenti di kelas 10, ya gue harus menentukan itu dari kelas 10. Oke, kalau lanjut seperti ini, biasa ya, seperti siswa biasanya. Tapi kalau berhenti bagaimana? Apa red flag? Kalau bahasa sekarang ya, bahasa dulu mah gue nggak tahu namanya red flag. Apa red flag? Tanda-tanda gue harus memutuskan gue berhenti sekolah. Di sini gue nggak bisa ngasih tahu seluruhnya, tapi mungkin ada yang bakal gue spill. Gue akan berhenti sekolah kalau gue udah muak, sangat muak dengan jurusannya. Karena gue masuk ke SMK dengan jurusan yang gue ambil itu agak sedikit kena tipuan
Kena prank. Gue kalau ada muak banget sama jurusan, kayak gue keluar. Misalkan ada masalah keluarga dan lain-lain ya. Oh iya, dan juga lanjutnya, misalkan mau lanjut sekolah, apa nih kriterianya? Green flag-nya apa nih? Misalkan tugas-tugasnya nggak terlalu ribet, ya kan? Tugas-tugas nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah. Guru-guru mendukung. Oh iya, dan gue belum ngasih tahu ya, gue lanjut atau berhenti. Iya, gue akhirnya berhenti sekolah teman-teman di kelas 11 SMK. Gue memilih berhenti. Kenapa? Karena waktu di kelas 10, gue nggak menemukan ini. Kedua atau yang lain-lain lah ya. Green flag yang membuat gue itu harus bertahan di sekolah tersebut. Tugas-tugas nggak terlalu ribet, ternyata ribet. Guru-guru mendukung, ternyata enggak. Gue kan suka musik ya teman-teman ya. Karena gedung sekolah gue itu baru, dan salah satu gedungnya itu adalah soal musik, studio musik, yang ada yang bilang itu total harganya 1 miliar, ada yang bilang 5 miliar, gue gak tahu yang benar, yang mana, tapi itu studio musiknya, itu ada rekamannya teman-teman, rekaman. Kita tinggal nyewa jasa operatornya aja kalau mau buat lagu tuh, saat itu. Udah ada ruangannya buat musik, tapi nggak didukung sama guru-guru situ. Setidaknya kedua ini nggak tercapai green flag-nya. Malah yang tercapai adalah red flag-nya. Gue udah malas, gue udah makin muak dengan jurusannya. Karena tadi di prank ya, gue berani bilang itu di prank. Makanya di kelas 11 gue memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan ini salah satu keputusan terbaik gue. Oke, tadi disclaimer-nya, ingat di atas, tidak dilakukan saat sempit. Misalkan gue di kelas 11 SMK, terus gue menemukan tugas-tugas makin ribet, guru-guru nggak mendukung, gue malah makin muak dengan jurusan, ada masalah keluarga juga. Terus di hari itu, di minggu itu, di bulan itu, gue memutuskan untuk berhenti sekolah. Nah ini nggak boleh, karena kemungkinan besar gue mengambil keputusan dengan emosional, yang mana emosinya itu lebih ke marah, lebih ke jengkel, lebih ke sedih. Jadi nggak boleh gue mengambil keputusan saat kelas 11 saat itu. Makanya gue udah ngambil keputusan di kelas 10. Makanya sebenarnya di metode gue ini diharuskan untuk orang-orang yang menggunakannya setidaknya visioner gitu. Melihat A dan B-nya, lanjut atau berhenti, oke atau enggak. Itu sudah dari jauh-jauh hari. Dan waktu gue kelas 10 dulu, itu gue nggak tahu namanya metodenya apa, tapi gue udah mikir aja gitu. Kalau misalkan red flag-nya begini, gue berhentilah. Tapi kalau green flag-nya banyak, gue tetap lanjut lah. Hal-hal pikirannya kayak gitu udah ada, cuma belum tahu kalau itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan. Oke, sampai di sini disclaimer dulu di video ini teman-teman. Gue lupa disclaimer di awal bahwa gue nggak tahu apakah sebelumnya sudah ada yang menerapkan metode ini. Ya mohon maaf aja kalau apabila memang sudah ada pemikir-pemikir lain yang mencetuskan metode berpikir seperti ini. Tapi ini jujur gue nggak nge-copy dari manapun. Ini hasil dari pengamatan dan pemikiran gue. Jadi mohon maaf apabila kalau ternyata metode ini sudah ada yang mencetuskannya sebelumnya. Oke lanjut. Sama ketika gue kuliah pertama kali gue di tahun 2018. Itu gue cuma sampai 2 semester, 1 tahunan lah ya. Jadi gue kuliah 2018-2019. Dari 2018 gue udah bilang ke orang tua gue kalau ada kemungkinan gue nggak ngelanjutin. Gue udah ngomong seperti itu. Karena kenapa? UKT-nya cukup berat, jaraknya cukup jauh, biaya kosannya pun wow. Untuk kosan yang cuma sepetak itu dengan harga yang segitu cukup wow gitu ya. Jadi akhirnya di 2019 ketika sudah menimbang itu green flag dan red flag ya, ternyata lebih banyak red flag-nya dan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah. Sama ketika gue kuliah lagi di tahun 2022, gue kuliah lagi di tahun 2022 dan gue sudah bilang juga ke keluarga gue kalau ada kemungkinan
gue berhenti kuliah. Ada kemungkinan. Dan gue sudah menimbang green flag dan red flagnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue belum memutuskan untuk berhenti kuliah. Mudah-mudahan tidak ya. Dan sekarang gue sedang di masa-masa skripsian. Dan itu sangat krusial tuh. Biasanya orang berhenti di situ tuh. Ya, doain aja teman-teman, semoga gue selesai ya. Teman-teman, metode ini bisa kalian gunakan bukan hanya saat sekolah aja gitu atau kuliah aja. Kalian juga bisa pakai di tujuan hidup kalian. Kalau misalkan tujuan hidup kalian cukup banyak, coba kalian kerucutin dulu menjadi 1 atau 3 tujuan dan berikan tenggat waktu. Maksudnya deadline ya. Misalkan tujuan kalian apa? Bikin bisnis buku. Nah, kalian tentuin dulu green flag dan red flagnya apa. Misal kalau green flagnya penjualan minimal 1 buku 1 bulan misalkan. 1 bulan bisa menjual 1 buku. Ini green flag nih. Tetap lanjutin. Dan red flagnya misalkan tidak terjual 1 buku pun selama 3 bulan. Nah, ini ada namanya tenggat waktunya teman-teman. Ini tenggat waktunya 1 bulan, ini tenggat waktunya 3 bulan. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita ini cukup atau tidak untuk bisnis buku. Kalau di sini ya. Kalau misalkan green flag ya lanjutin aja. Lanjutin. Tapi kalau red flag kalian bisa putusin untuk berhenti. Teman-teman, iya, kita harus berjuang, kita harus pantang menyerah. Betul. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya kita menyerah. Karena kita bukan Tuhan teman-teman, kita nggak tahu kepastian. Kita nggak tahu bisnis kita akan laku berapa lama atau nggak laku sama sekali. Karena itu kita harus tahu kapan kita harus menyerah. Red flag-nya apa? Kalau kalian sejauh ini, mungkin metode gua ini terlalu kaku ya. Jadi dari jauh-jauh hari itu sudah harus tahu bagaimana berhentinya, bagaimana lanjutnya. Mungkin kalian akan mikir kalau itu terlalu kaku. Makanya kita harus menyiapkan sedikit ruang untuk fleksibel. Karena apa? Karena lagi-lagi kita bukan Tuhan, kita nggak bisa memastikan. Kepastian kita itu hanya sebatas pada kepastian hamba. Seorang hamba, manusia yang lemah, yang nggak tahu masa depan tepatnya tuh seperti apa. Dan dari keputusan-keputusan kita ini, itu kan pasti mau nggak mau, suka nggak suka itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Baik itu faktor situasi dan kondisi, faktor cuaca, maupun faktor orang lain. Mau orang lain itu orang tua kita mungkin, teman kita, guru-guru kita, atau yang lain. Makanya kita harus fleksibel juga. Ini videonya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti apa yang gua sampaikan dan bisa mengambil hal-hal baik dari sini dan membuang hal-hal yang buruk bagi kalian. Teman-teman, buat teman-teman yang mau menyederhanakan metode ini dengan rumus, silakan komen aja di bawah kira-kira metode seperti ini kalau dirumuskan seperti apa ya. Buat yang mau dan bisa, silakan rumuskan metode pengambilan keputusan ini. Itu aja dari gua. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Gua by 17 and have a nice day.